cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, beragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jaya Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok bangku sejahtera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bisa mendengar suara saya? Selamat sore, bisa didengar Pak. Saya. Sebentar ya, saya ganti virtual background dulu. Baik, ini mungkin baru setengah dari kelas ya. Artinya kelas A baru setengahnya, kelas B baru setengahnya. Ya, karena baru 37. Mungkin sambil menunggu kita mulai ya ininya pertemuannya. Baik, kita di pertemuan ke-11, kemudian minggu depan ke-12. Nah, saat ke-12 ini nanti ya Bu In ya seperti biasanya akan mengisi 13-nya saya, dan di sini akan dibagikan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya mungkin akhir-akhir baru dibagikan. Saya rasa tidak masalah ya, karena sudah dikerjakan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nanti tinggal dikompilasi ulang. Nah, sekarang di pertemuan ini dibahasnya adalah basis data terdistribusi.
dari database yang sudah dibuat kemarin-kemarin nih, bahkan sampai ke data mining. Sekarang database yang Anda buat dapat didistribusikan. Distribusikan dalam arti memang dikirimkan atau disebarkan, ya, bukan dikirimkan sih, disebarkan, bahkan dapat diakses di banyak tempat. Ya, tapi bukan sekedar kalau diakses yang tepat bukan berarti terhubung dengan internet kemudian diakses, tapi memang database ini datanya dibagikan dan ditempatkan di beberapa bagian. Nah, nanti konsepnya adalah database terdistribusi. Ini kalau saya agak lama berarti saya admit dulu ya. Karena muncul mendadak ini harus diadmit karena menutupin ininya tampilannya. Baik, ini istilah terdistribusi berarti konsep basis data terdistribusi berarti sistem komputasi terdistribusi. Proses koneksinya ataupun jaringannya, bahkan penyimpanan database-nya itu didistribusikan dalam arti disebarkan. Ya, kemarin waktu materi database atau sistem basis data, ya kan beberapa pertemuannya membahas juga sistem basis data terdistribusi, itu dengan konsep fragmentasi. Dengan fragmentasi, database yang memang sudah ada, Anda buat utuh, kemudian dipecah. Nah, dipecah itu, dibagi itu bukan berarti database-nya kurang atau database-nya kan kemarin sengaja disatukan jadi utuh, sekarang kenapa dipisah lagi gitu ya. Nah, dipisah lagi nanti dengan suatu pertimbangan akan ditaruh di berbagai tempat. Ada tempat itu namanya site. Ya. Nah, tetap database yang sudah tersebar mempunyai konsep sendiri, mempunyai otonomi sendiri, dan mempunyai fungsi sendiri, nanti tetap bekerja sama dalam program yang utuh. Jadi kalau Anda punya program yang mengakses database yang utuh, dipecah, nanti akan sama program tetap bisa running, ditambah dengan program-program kecil di database yang telah didistribusikan juga dapat running. Itu konsepnya. Konsepnya ini juga menjadi target dan menjadi apa namanya ya, kalau target berarti kan harus tercapai gitu ya, harus tercapai apa yang sudah dipecah dapat dikembalikan lagi gitu. Artinya tadi database yang sudah dipisah, yang sudah dipecah, nah, dapat kembali lagi, dapat disatukan lagi, dan aplikasi yang utuh tadi dapat dijalankan. Jadi pertimbangan untuk memecah dan mendistribusikan database ini itu ada ya. Nah, basis data terdistribusi juga merupakan kumpulan basis-basis data. Jadi kumpulan database nanti terhubung juga secara logik, secara aturannya tetap sama, bahkan sengaja disebarkan di sebuah jaringan komputer. Ya, ini mulai ya, atau biasa nih ya. Begitu mulai banyak yang admit nih, sepertinya sama seperti kelas yang tatap muka. Nah, tadi saya mana nih? Basis terdistribusi berarti kumpulan database. Ya, kalau database berarti beberapa table terhubung untuk terorganisir, ya disimpan dalam media komputer untuk menghasilkan informasi. Data sengaja disimpan dalam database. Nah, database yang sudah ada, ya bagaimana? Database yang sudah disampaikan atau diberikan untuk keperluan tertentu sengaja didistribusikan, ya, dipisahkan ke beberapa set. Nanti kita lihat dan tugasnya juga kira-kira seperti ini, gitu ya, memecah lagi database ke dalam beberapa set. Kalau sistem manajemen basis data ini yang terdistribusi pastinya ya adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Karena database terdistribusi ini sudah pisah, ya, sudah lepas dari satu table, satu database, satu komputer atau satu server, nanti dibagi dan diletakkan di server yang sama tapi beda lokasi. Nah, perlu ada manajemen basis data yang dapat menyatukan lagi
yaitu program yang utama, program yang ya sebut aja program yang di pusat, program yang di daerah akan sama nanti, datanya akan diambil dari daerah dan dari pusat juga akan terambil sebagai satu query gitu ya. Nah, jadi itu istilahnya harus dikembalikan lagi apa yang sudah didistribusikan. Ibaratnya Anda memecahkan gelas, begitu sudah pecah jadi berkeping-keping, kemudian dapat disatukan lagi menjadi gelas yang utuh. Nggak apa-apa ada bentuk garisnya atau ada bentuk ininya, pecahannya. Yang penting dapat dikembalikan lagi atau menjadi gelas yang utuh gitu ya. Mungkin kelihatan gitu ya, garis baretannya atau garis perbatasan antara gelas puing satu dengan yang pecahan satu dengan pecahan yang lain ya. Jadi dapat dikembalikan lagi. Jadi konsep terdistribusi ini bukan hanya database dapat diakses di berbagai lokasi, itu kan sudah biasa ya. Database kan memang satu, kemudian di berbagai lokasi, dimanapun lokasi Anda dapat diakses data yang ada di mana gitu ya, di server atau di pusat. Nah, itu sudah biasa. Nah, maksudnya terdistribusi ini selain datanya memang dapat diakses, karena pertimbangan tertentu database dipisah gitu ya. Dipisah itu berarti memang dipotong. Ibarat Anda nih ya, misalkan punya kertas atau punya kue, Anda potong, Anda bagi dua, kan berarti dipotong atau disobek kertasnya. Nah, satu dibagi dua, kan jadi dua, jadi kita bagi gini, tengahnya kita robek, nanti akan jadi dua gitu maksudnya ya. Nah, dua ini akan diletakkan database yang berbeda lokasinya. Yang pertama tetap di pusat, nah yang kedua ini ibaratnya diletakkan di cabang. Nah, apa gunanya? Itu mendistribusikan fungsi-fungsi, mendistribusikan tabel-tabel yang memang dibutuhkan langsung oleh cabang atau oleh lokal di sana, sehingga akses datanya lebih cepat dan lebih otonom gitu. Karena di pusat itu jarang mengakses yang data tersebut seperti itu ya, seperti yang ada di pusat, ada yang cabang, jadinya database itu harus didistribusikan ya, karena di pusat, di cabangnya itu koneksinya lama, untuk menuju pusat sering tertunda, gagal koneksi, jadi database-nya diletakkan di cabang, memang sesekali sinkronis ya, sesekali bukan sinkronis, sesekali memang dapat diakses oleh pusat ya. Nah, bukan sinkronis karena memang datanya sudah diletakkan, sudah diberikan di cabang. Jadi sinkronis jadi tidak mungkin terjadi karena di pusatnya tidak ada data yang itu gitu ya. Beda dengan pembuatan dummy atau pembuatan view, database pusatnya utuh, kemudian di cabangnya dibuatkan lagi seperti view ya, nanti sinkronis. Tapi yang ini memang datanya diberikan ke cabang, jadi pusat tinggal potongan kecilnya aja atau potongan setengahnya, tergantung nanti cabangnya ada berapa atau kebijakannya mau mendistribusikannya berapa tempat gitu ya. Kemudian konsep data terdistribusi ini kenapa memerlukan ini atau kenapa konsep ini diperlukan? Ya pastinya ingin menyimpan data yang besar, bahkan tersebar di berbagai tempat. Ya logikanya kenapa sih perlu disebar? Karena tadi kan datanya besar, kalau di satu tempat saja nanti aksesnya lama, pencarian query-nya lama, jadi disebarkan. Karena kebutuhan lokal itu hanya beberapa record, hanya beberapa field. Beberapa ini bukan dalam arti 1-2 ya, tapi ratusan juga. Ya kebutuhannya memang itu aja, atau mungkin kodenya depannya AB. Sekarang hanya itu aja, tapi tetap datanya ratusan. Nah, data ini dikirimkan atau memang dibagi, diambil dan disimpan di ibaratnya ke cabang gitu ya. Jadi aksesnya lokal, aksesnya lebih cepat karena lokal area gitu nanti ya. Nah, kemudian setiap penyimpanan atau setiap tempat penyimpanan dikelola oleh DBMS yang mandiri. Nah, ini enaknya nih. Kalau sudah membuat database distribusi, yang lokal areanya tadi ataupun yang di cabang tadi bisa memiliki database yang mandiri, otonomi, dan terserah mereka gitu ya. Karena misalkan di sana mungkin lagi trennya Oracle, jadi di sana diinstal atau dikelola sebagai DBMS-nya Oracle. Nah, di pusatnya MySQL, ya mungkin kebalik ya, karena di sana lebih kencang mungkin ininya transaksinya, lebih memerlukan
software DBMS yang bagus, yang cepat, yang handal juga, makanya diinstal Oracle. Yang cepat malah diinstalnya MySQL. Ya mungkin dengan pertimbangan tertentu tidak apa-apa gitu ya. Karena kebutuhannya kan mandiri, kebutuhan sana ya kebutuhan sana, kebutuhan di pusat ya kebutuhan di pusat gitu ya. Kemudian agar tampilan view basis data terdistribusi transparan, maka harus memenuhi dua ini. Jadi database yang biasa saja sudah harus normal, database yang biasa saja sudah harus bebas dari anomali, sudah terjaga integritasnya, apalagi yang disebarkan lagi. Ya, itu harus lebih-lebih terjaga ininya, integritasnya, anomalinya, kemudian apa namanya, dan lain-lainnya gitu ya, konkurensinya kalau perlu. Nah, pertama nih independensi, ya. Independensi berarti data yang terdistribusi ini harus independen dan mereka bisa mengatur sendiri, gitu ya. Jangan sampai sudah dibagikan, tapi mereka masih atau malah tidak terjadi transaksi di sana, atau malah bingung bagaimana cara mengelola datanya, gitu ya. Nah, otonomi juga apa namanya tadi sekalian gitu ya, independensi dan otonomi sendiri di sana dilakukan. Nah, kita coba next dulu nih. Nah, dengan independensi data terdistribusi, pengguna dapat melakukan query secara sederhana tanpa menyebut tempat data atau replika data atau fragmen data disimpan. Jadi independensi ini kan tadi datanya disebutkan atau disebar di berbagai fragmen, berbagai titik. Nah, dengan independensi ini diharapkan query-nya tepat atau query-nya tidak menyebut tempat ya maksudnya. Jadi lokal, dia melakukan query di situ, mungkin sangat sederhana query-nya, tidak panjang atau tidak banyak. Ya. Jadinya kan independensinya terjaga. Gitu. Kemudian ini memenuhi prinsip independensi data fisik dan data logik atau data logik tidak tergantung pada data fisik. Jadi data logik ini data yang ada di apa namanya komputer, kemudian data fisik ya pasti data yang dilihat atau data yang disampaikan, entah bentuknya laporan, entah bentuknya kwitansi, entah bentuknya apa, itu semua bisa tetap terjaga gitu ya. Yang logiknya ini tidak tergantung pada data fisik ataupun kebalikannya gitu. Jadi independensi ini meskipun kembali lagi tuh ya, meskipun dipecah ya, database kan kemarin disatukan jadi entitas, kan dipecahkan lagi ya, disebarkan lagi gitu ya. Nah, jadi itu tidak tergantung atau memang punya berdiri sendiri gitu ya. Jadi bisa mengelola secara independen. Kemudian ini bahkan lebih jauh lagi, ya proses query juga harus sudah memperhitungkan biaya antara penyimpanan fisik melalui komunikasi data atau disimpan sebagai data lokal replika. Nah, jadi kan database terdistribusi ini menyebarkan database, berarti harus punya spek yang kurang lebih sama dengan server, atau paling tidak lebih kurang, itu tidak banyak, karena kan database yang utuh misalkan ada 5.000 data, kemudian dibagi ke cabang, mungkin cabang menerima antara 2.000 sampai 3.000, kan paling tidak butuh komputer itu juga kan, pasti kan butuh dana juga ataupun butuh pembiayaan, jadinya ini perlu dipertimbangkan bagaimana nanti komunikasinya juga, bagaimana nanti koneksinya, bagaimana nanti hubungan berbagai set yang menangani di sana gitu ya. Nah, kemudian ini dengan otomisitas ya, otonomi, pengguna harus dapat melakukan transaksi, tulis, update, akses, ya semuanya lah ya. Jadi apa namanya, tetap semua konsep dapat dilakukan di sini, meskipun data transaksi ini terdistribusi. Jadi seakan-akan memang tersimpan secara lokal dan tidak ada pengaruhnya di database yang pusat atau database yang di set lain.
Kemudian efek transaksi ini terhadap terdistribusi ini harus bersifat atomik, ya sama seperti konsep database, sifatnya atomik, seperti dapat dikembalikan jadi utuh atau utuh gitu ya. Ini misalkan ada perubahan secara persisten terhadap data remote dan data lokal jika transaksi setelah commit. Nah, jadi ini jika ada perubahan-perubahan ataupun ada transaksi, itu harus terjaga integritasnya atau ketepatannya. Yang kemarin kan konkurensi, ada transaksi A, kemudian transaksi B dilakukan juga, maka A-nya hilang. Ini tidak terjadi perubahan sama sekali jika transaksi gagal. Ya ini ya, di rollback atau dikembalikan, atau memang transaksi gagal, ya sudah, tidak ada perubahan gitu ya. Harus kembali ke transaksi yang gagalnya. Jadi tetap memiliki fungsi dan sifat database, ya, tidak boleh redundansi, memiliki sifat atomik, kemudian tergantung penuh terhadap kuncinya, primary key, ya, tidak redundansi ya tadi udah ya, tidak redundansi, tidak konkurensi. Jadi semua sifat database-nya sebelum didistribusikan ya harus sama gitu ya. Jangan sampai begitu disebarkan nggak bisa connect. Ini gimana caranya menghubungkan data yang tinggal di Bogor, data yang punya nilai sekian atau punya primary key sekian, karena sudah disebarkan, nanti malah minta data manual gitu ya. Di sana direkap dulu, kemudian rekapnya dikembalikan ke pusat untuk dihitung lagi atau dilihat gitu ya. Nah, ini walaupun secara umum dua tersebut harus dipenuhi, tapi pada situasi jika terjadi lalu lintas data yang padat akan terjadi kelambatan transmisi, pasti ya, karena sudah distribusi, kemudian sudah dikirim dan ada berbagai site, untuk mengakses site lain kan memang itu butuh koneksi ya, karena sudah dikoneksikan nanti ada transfer data dan bisa terjadi keterlambatan ya kalau memang padat. Nah, ini makanya diperlukan mekanisme khusus untuk menanganinya yang berkaitan dengan overhead dan performansi DBMS. Nah, jadi ya ini lihat lagi ya, konkurensinya ini kan hubungan konkurensi. Kalau kepadatan berarti transaksinya terancam memiliki konkurensi yang tinggi gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita cek dulu recordingnya masih berjalan ya, masih berjalan. Ini dengan sifat atomik, transaksi distribusi, pengguna harus dapat melakukan transaksi tulis. Ini tadi ya, apa ke back. Ini udah ya. Kemudian ini jenis base data terdistribusi. Jadi jika DBMS menangani data untuk semua server sejenis, maka sistem base datanya homogen atau ya itu aja gitu ya, satu. Misalkan DBMS-nya MySQL, ya udah seluruh perusahaan, seluruh penggunanya memang mengakses datanya dengan MySQL, atau nanti akan digunakan MySQL untuk seluruh transaksi dari awal sampai akhir atau seluruhnya lah ya, homogen atau satu. Nah, jika DBMS ini menangani terdistribusi, data yang terdistribusi, data yang di berbagai site, maka tadi
DBMS-nya heterogen, ya banyak gitu ya gampangnya. Atau disebut juga multi system basis data. Jadi nggak perlu bingung seperti apa itu, wujudnya juga seperti apa. Ya. Misalkan kalau ada satu database kan cuma begini ya, satu server database. Ini misalkan menggunakan MySQL. Nah, MySQL ini DBMS itu ya. Jadi seluruh perusahaan, seluruh usernya akan menggunakan dan mengakses ke DBMS ini, ke MySQL ini. Entah itu staff, dosen, kalau kemarin contohnya apa di studi kasusnya ya, itu semua menggunakan misalkan MySQL atau Oracle atau yang lain gitu. Nah, sekarang kalau terdistribusi ya mungkin Anda masih belum jelas ininya. Kita ganti warna dulu. Nah, ini database yang satu ini yang utuh atau memang belum didistribusikan ya kita pecah gitu ya. Nah, kita potong. Nanti sistem pemotongan ini konsepnya kan fragmentasi. Fragmentasi ada 3. Masih ingat nggak waktu sistem basis data? Kalau yang lurus ini ya tegak lurus kan ciri-ciri ataupun bentuk garis yang vertikal. Kalau yang ini mendatar atau sebutannya horizontal. Bentar ya. Nah, jalan lagi nih. Nah, udah di on. Nah, kalau yang ini horizontal, 1 vertikal, 2 horizontal, ketiga dua-duanya. Ya, jadi horizontal dan vertikal. Tadi bilangnya campuran. Nah, jika kita membagi sepotong kue, ya tadi ya, kalau misalnya kita bagi seperti ini kan bentuknya jadi begini. Oke. Nah, ini satu bagian, kemudian saya ganti warna lagi. Ini 2 bagian. Ya, bagian kedua ya yang ini ya. Ini yang kedua. Kenapa kedua? Karena saya tulis 2. Ya. Ini masa bingung. Bebas sih, Anda mau bilang 1, ini 2 nggak masalah. Kemudian yang ungu, yang ketiga. Nah, sesuai bentuknya. Kalau yang ketiga berarti nggak kotak. Yang keempat, saya ganti warna lagi, orange. Kotak juga. Nah, berarti kalau memang dibagi 4, kira-kira seperti ini bentuk dari tabung ini atau database ini. Nah, database ini kan di dalamnya ada data-data, ada table-table, ada value-value, ya database lah ya, ada primary key juga. Nah, ini ditaruh di site. Ya. Misalnya site, berarti kalau site itu ada programnya, ada database-nya, dan ada rule-nya gitu, karena ada programnya. Jadi kalau ini berbasis web, ya pas kalau dibilang site, walaupun tidak ya tetap bilangnya site. Nah, di pusat yang mana? Di pusat mempunyai data, mungkin bentuknya ini, boleh disebut bayangan, atau sebenarnya nggak ada gitu ya. Gampangnya sebenarnya nggak ada. Nah, database yang 4 ini sebenarnya terbentuk dari database yang 1, yang ini tadi. Karena dibagi, maka bagian pertama bentuknya seperti ini, ya coba lihat ini kan. Yang kedua bentuknya seperti ini, mungkin nggak mirip karena gambarnya tidak bulat yang ini ya. Nah, kemudian ini warna apa nih? Warna aja ya. Nah, ini yang bawah, yang keempat bentuknya kotak sama seperti yang ketiga. Nah, sekarang site ini dikirimkan dan ditaruh di cabang-cabang. Ya, sebut aja kotaknya gitu ya. Misalkan Bandung, nanti apalagi Jakarta, misalkan Bogor, mana paling jauh nih, mungkin ininya. Atau di Jakarta menjadi ininya apa namanya, pusatnya. Ini Depok lah ya. Nah, berarti memang di Bandung, Jakarta, Bogor, Depok ini ada perusahaannya atau ada site
ada enterprise yang memang mengatur otonomi ini. Nanti isinya apa sih table pertama yang di Bandung atau database pertama yang di Bandung? Yang ini isinya apa sih database yang di Jakarta? Nah, untuk menjawab itu ya konsepnya fragmentasi. Dilihat dari kebutuhan si perusahaan. Ya, kalau memang jadi database itu tidak serta-merta saya bagi ini aja, gitu ya. Tapi kalau memang seperti itu juga bisa. Tapi nanti ujung-ujungnya kembali lagi ke ininya, tujuan si lokalnya atau tujuan si cabangnya. Dia mau mengelola data apa? Ya, misalkan kalau di UPN, ya misalkan di UPN ada fakultas-fakultas, ada rektorat yang terbagi di berbagai biro atau misalkan SDM, keuangan umum, biro-biro umum, kan berarti pemecahan sudah dapat dipastikan ya. Nanti data ataupun tabel-tabel yang berhubungan dengan keuangan akan ditaruh di komputer keuangan. Jadi di keuangan itu punya server, ya punya komputer yang selalu online, cuma server ya. Kemudian di biro umum yang menangani masalah pegawai yang umum, nah gitu ya, gampang yang umum. Mungkin Anda tidak perlu tahu bagaimana dan apa saja yang harus dikerjakan di biro umum. Nah, kalau di biro, bahkan di Evika gitu ya, di Evika tempat menampung atau menyimpan akademik Evika, misalkan dari nilai, kemudian macam-macam lainnya, tugas ataupun yang kegiatan-kegiatan atau mungkin ormawa, ya, ditaruh di situ di Evika ini. Jadi kalau mengakses dan memerlukan data Evika tidak banyak yang difilter. Kalau simpannya di misalkan di Puskom atau di UPN pusat atau satu database, kan mencari data Evika harus mencari juga data yang lain atau melewati data yang lain. Meskipun ada query, ada where-nya, itu kan bahasa kita, ya bahasa tingkat tingginya. Secara pengerjaannya tetap ya mencari data kan melewati data-data yang lain, ya cari, gitu kan. Where-nya kan disamakan. Nah, jadi karena kenapa bisa lama? Ya mungkin data yang diakses banyak. Nah, jadi pas isi KRS itu nggak akan terjadi yang seperti kemarin-kemarin. Begitu mau ngisi terlempar, karena konkurensi. Ada mau update nggak bisa, ada konkurensi. Ada mau login, jangan login, jangan update. Masuk ke webnya aja nggak bisa, gitu ya. Karena sudah penuh, begitu mau mengakses datanya keduluan orang, jadi nggak punya bandwidth lagi ataupun tidak ada yang dapat diakses lagi. Nah, jadi ini belum ya, intinya ini dari penjelasan ini kan ingin menjelaskan DBMS-nya. Kalau DBMS yang satu tadi dengan MySQL, DBMS yang 4 ini ya tergantung. Ya, nanti kan di bagian-bagian ini sudah punya programmer juga. Di bagian-bagian ini juga punya bagian IT-nya lah minimal. Nah, bagian IT ini pasti menyarankan, oh di Bandung ini cocok dengan MySQL. Oh bagian Jakarta ini karena lebih banyak cocok dengan Oracle. Oh di Bogor ini ya mungkin MySQL aja. Mungkin ini ikut Oracle-nya. Di Depok nih mungkin ikut Oracle karena sumber dayanya memang bisanya Oracle. Kan kadang begitu juga nggak masalah. Karena pengembangan sistem bisa dari pimpinan. Meskipun nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba software berubah. Ya nggak apa-apa, karena itu juga adalah perintah pimpinan. Jadi tidak ada kebutuhan, tidak ada yang error, baik-baik saja, tapi dirubah. Itu juga bisa, dan itu tidak masalah. Nah, tadi ini ya, jadi keempat site ini digunakan DBMS yang heterogen. Beda nggak Oracle dengan MySQL? Beda, secara juga beda ya. Nanti di Oracle bisa menggunakan MySQL atau bisa menggunakan sintaks SQL, tapi diberi versi apa versinya, versi 2 gitu ya, SQL 2 atau MySQL 2 ya kalau nggak salah, SQL plus gitu ya, kalau SQL plus lah bukan 2. Di Oracle ada SQL plus, nanti plus ini ya mendukung Oracle itu, karena SQL itu adalah embed atau struktur query language portable. Di semua DBMS bisa menggunakan SQL. Pasti ya, ini sih di semua DBMS bisa menggunakan MySQL.
bisa menggunakan SQL. Di MySQL ya pasti, karena ada SQL juga. MySQL ada SQL juga. Di Oracle tadi ada SQL, tapi ditambahin plus supaya membedakan SQL-nya MySQL dengan SQL-nya untuk Oracle. Apalagi Microsoft Access ada SQL-nya. Jadi kalau Anda malas membuat desain yang dengan GUI, membuat report dengan GUI, ya Anda tinggal select aja. Select atau SQL, nanti dieksekusi jadi seperti yang dengan GUI gitu ya. Tapi biasanya kebalik, malas dengan query, Anda dengan GUI gitu. Baik, ini di clear dulu. Nah, kunci keberhasilan adalah protokol gateway. Nah, karena sebenarnya pemecahan database itu sudah simpel ya, karena sudah diajarkan bahkan di perancangan basis data ataupun sistem basis data. Tinggal difragmentasi. Fragmentasi bagaimana? Kalau horizontal, Anda memecah atau memenggal apa kemarin? Field. Kalau memecah field membutuhkan tuple ID. Ya, nanti di bawah dijelaskan sih. Tapi di sini kunci keberhasilannya adalah protokol gateway-nya. Gampang nggak mengkoneksi dari satu ke yang lain. Gitu. Kemudian protokol API-nya, koneksi ke MySQL-nya, gitu ya, ODBC dan JDBC misalkan, atau dengan akses MySQL Connect, gitu ya, karena kan koneksi untuk MySQL itu. Kemudian akses base data terdistribusi melalui protokol gateway menjadi mungkin karena perbedaan format data dan perbedaan antara server dijembatani. Jadi meskipun ada perbedaan tadi format, kemudian perbedaan data, perbedaan server, jadi bisa dijembatani, bisa nyambung gitu ya, bisa terhubung, bisa terkonek, ya karena tadi ada protokol yang bisa menghubungkan. Jadi sebenarnya kalau Anda pusat ya atau ingin mengambil data di dua site, berarti Anda query site 1, query site 2, kemudian hasilnya digabungkan. Digabungkan berarti memang digabungkan gitu ya. Apakah table field kolom 1 dengan kolom 2 itu dari site A, kolom 3, kolom 4 dari site B. Ya, jadi memang butuh aplikasi yang sendiri. Coba ini saya kemarin tadi ya. Kita back dulu nih. Yang mana tadi backnya? Nah, masih ada ya. Apa tadi mau ngomongin? Nah, ini berbagai site ini mempunyai software dan DBMS yang beda. Gitu ya. Nah, karena memiliki software dan DBMS yang beda, berarti cara connect-nya juga beda-beda. Gitu ya. Nah, saya baru ingat nih. Kemudian, misalkan tadi disebarkan seperti ini ya. Nah, kalau ini mata kuliah database terdistribusi atau bahkan sistem terdistribusi, berarti tugas kelompoknya kira-kira seperti ini. Mungkin kedengaran berat, tapi kalau dikerjakan dari awal semester ya tidak berat juga. Artinya database sudah ada dari kelompok yang atau dari mata kuliah sebelumnya, Anda tinggal memecah seperti tugas minggu ini. Tapi tugas minggu ini hanya memecah aja, tidak membuat aplikasinya. Biasanya kelanjutan dari mata kuliah ini antara database terdistribusi dengan sistem terdistribusi. Ya, kalau nggak salah dua-duanya ada, karena kurikulumnya juga sudah diperbarui. Jadi mata kuliah database terdistribusi ada, mata kuliah sistem terdistribusi juga ada. Ya. Nah, tugasnya ini kan sudah dibagi-bagi nih. Misalkan Anda mempunyai 5 orang atau kelompok, berarti pas seperti ini ya, 4 orang membuat sistem yang lokal untuk Bandung. 4 orang ya, misalkan 4 orang ini kan dibagi, ada yang membuat sistem yang untuk Bandung dan database sudah difragmen. Orang kedua mungkin Jakarta yang sudah difragmen dan membuat aplikasi. Orang ketiga Bogor, orang keempat Depok. Jadi karena ini tergantung orang, berarti bahasa pemrogramannya bebas, ya heterogen juga. Ya,
Misalkan yang di Bandung menggunakan web untuk lokalnya, yang orang kedua di Jakarta menggunakan mobile. Nah, mungkin kebalik ya, yang lebih kuat ya pasti web atau bahkan desktop. Tergantung ini juga distribusinya juga. Kalau aplikasinya ingin didistribusikan, nanti ya menggunakan web karena mudah dikirimkan aplikasinya. Kalau desktop mengirim aplikasi berarti mengirim mentahannya ya, mengirim mentahannya Anda install, kemudian jadilah database terdistribusi. Kalau website kan nggak perlu diinstal, tinggal diakses ininya apanya linknya, URL-nya, jadi bisa mempunyai aplikasi tersebut. Mobile sama seperti desktop perlu diinstal tapi tidak terlalu berat karena memang mobile itu ringan ya, mobile apps itu ringan, diharapkan ringan. Meskipun ada komplain nggak Pak berat, itu salah pembuatannya atau memang kebutuhan hardware juga harus ditingkatkan. Jadi memang tahun ke tahun atau lambat laun bukan aplikasi dikecilkan, malah memang smartphone kita dikuatkan. Ya, jadi dilema nih atau berbanding kebalik, karena memang kebutuhan mobile itu harus ringan, tapi kenapa tiap tahun sepertinya atau mungkin tiap 5 tahun lah kita harus ganti handphone. Ya, saya udah berkali-kali ganti handphone, entah karena semakin lemot dan memang kehujanan gitu, atau memang ada hal yang memang bikin rusak. Nah, yang orang ke terakhir berapa? Ini kan tadi udah 4 ya. Ada membuat web untuk Bandung, ada yang membuat web untuk Jakarta, ada yang membuat mobile apps untuk Bogor, ada yang membuat mobile apps untuk Depok. Yang terakhir yang ini, ya, yang bayang-bayang ini, membuat site atau website atau aplikasi yang dapat connect ke empat-empatnya. Susah nggak? Susah. Ya pasti susah ini. Saya bayangkan, saya beritahu pasti susah. Karena membuat satu aja sudah repot kan. Ada yang bisa program pasti sudah mengerti bagaimana membuat program, mengkoneksi, membuat CRUD lah ya, membuat CRUD dengan satu database. Bagaimana membuat CRUD di 4 database dan semua mempunyai server yang beda-beda, itu pasti super susah. Tapi makanya di sini cari orang yang, atau tipsnya cari orang yang sudah lebih mahir ngodingnya, gitu ya, lebih mahir membuat program. Jangan yang newbie dibuatnya ini, pasti nggak akan kelar. Mungkin yang ini juga nggak kelar ya, karena newbie. Nah, jadi pembuatan site untuk lokalnya bisa yang baru-baru atau memang bisa coding, sekedar bisa gitu ya maksudnya. Yang sudah lebih ahli membuat server atau membuat site aplikasi yang mengakses 4 database gitu. Jadi nanti kalau mata kuliah ini mungkin ada dosennya atau mungkin saya nanti, itu tipsnya. Ya, pembagian tugasnya seperti ini. Jadi masing-masing anggota kelompok merasakan, saya kebagian fragmen untuk dibuat aplikasi. Saya kebagian fragmen untuk membuat aplikasi. Nah, saya yang terakhir nih atau yang lebih berat, saya menggabungkan membuat aplikasi untuk mengakses semua fragmen gitu. Ya, kira ada yang chatting untuk nanya gitu ya. Saya antusias kalau ada chatting yang nanya. Nah, ini cukup seru nih mata kuliah ini, karena selain membuat aplikasi buat satu tempat, tapi membuatnya di belahan database atau dengan bagian dari database. Bahkan di tempat lain juga membuat hal yang sama, membuat program dengan penggalan database dengan bagian database, tapi ada satu membuat program untuk mengakses ke 4 database gitu ya. Nanti pakai aja website semua karena biar mudah dan membuktikan terdistribusi semuanya ke 4-empatnya ini. Yang tadi buat aja dengan website, dengan apa tadi saya bilang, dengan website, karena dengan website banyak hosting ya, banyak hosting gratis yang menyediakan MySQL dan nanti mudah juga dikoneksikan dengan orang yang kelima ini atau orang yang membuat aplikasi yang ini ya. Jadi Anda bikin akun masing-masing, jadi masing-masing juga merasakan pembuatan aplikasi, di online kan, di hosting. Kemudian yang kelima, karena sudah paham sekali dengan seperti ini ya sudah tinggal connect ke database Bandung, connect ke database Jakarta, connect ke database Depok ya. Jadi tinggal mengambil apa yang mau diambil ya.
gitu. Jadi tidak perlu diajarkan lagi nih yang kelima ini. Kemudian ini kunci keberhasilan udah ya. Ini terdapat 3 alternatif pendekatan membedakan fungsi database. Ya ini sebenarnya sudah masuk ke jaringan nih, karena hubungannya ke jaringan dan bisa dilakukan seperti itu karena tadi disebarkan dengan atau ke berbagai site, pasti kan terhubung. Nah, terhubungnya dengan apa ya? Dengan jaringan, dengan apa tadi protokol atau dengan cara koneksi. Pasti membutuhkan username dan password ya, autentikasi. Jadi berikan aja username passwordnya. Jadi memang ini menjadi keberhasilan kalau memang tidak punya cara loginnya, ya ngambil connect lah ke database-nya. Gitu. Ini sistemnya client server. Nanti karena sudah berjaringan, nanti ada hubungan juga dengan materi jaringan komputer dasar. Ya, mana klien, mana server, atau bahkan semuanya saling memerlukan. Ya, nanti kalau di jaringan kan ada topologi jaringan ya, mungkin ada yang bentuknya star, ring, bus, ya kayak gitu-gitu ya, yang jaringan komputer. Jadi yang server satu dapat mengakses beberapa server, atau mungkin semua server, atau hanya tercipta client server aja, ya. Atau bus ya, lebih tepat mungkin ada yang bus. Bus itu berarti kan ini apa namanya kayak linear garis gitu ya. Ini arsitektur populer, arsitektur ini populer atau menarik ya. Tapi karena pemisahan tadi kan membutuhkan 4 hosting ya, karena untuk mahasiswa sebenarnya pasti berat untuk membayar biaya bikin server, ya caranya gratisannya. Tapi kan kalau perusahaan nggak mungkin, ya perusahaan nggak mungkin membeli hosting yang gratis, pasti menyewa. Berapa sih harga hosting setahun? Mungkin dengan harga promo awal 300 atau mungkin 400 dengan ininya, domain hostingnya gitu ya. Kemudian tahun depan pasti naik mungkin 700 satu hosting, tergantung paket ataupun fasilitas yang didapat ya, apakah besarannya, apakah bandwidthnya, apa nanti dengan emailnya juga, kan tergantung. Jadi satu set itu benar-benar untuk perusahaan ya, jadi satu hosting, satu domain ya, semua dioptimasi. Jadi berapa nih untuk 1 tahun, apakah 1 juta atau 1,5 kali 4, karena 4 site. Nah, kalau kali 4, yang terakhir kan belum dihitung, yang kelimanya. Nah, yang kelima juga dihitung mungkin lebih tinggi, karena kan untuk mengambil banyak data, memerlukan koneksi lebih tinggi, atau sama juga nggak masalah, karena kan mengambilnya nggak semua sekalian gitu ya. Jarang yang semua sekalian diambil, karena kan bagian database kemarin, misalkan customer meminjam buku, kan cuma 2 table aja yang dipakai kan, yang lainnya nggak dipakai. Atau minimal 3 buku, customer, pinjam, dan buku gitu. Jadi saat yang terakhir itu connect, ya mungkin tidak semua table yang diambil, jadi mungkin bisa menurunkan spek atau sama dengan set-set lainnya. Tapi kalau satu set 1,5 kali 5 ya, ini pasti mahal lah. Jadi itu perlu dipertimbangkan biayanya. Tapi kalau mahasiswa cari yang gratis banyak, boleh coba sebulan 2 bulan di screenshot langsung, jadi bisa ada bukti Anda pernah mengakses dan membuat program terdistribusi, meskipun bulanan ataupun paket awalnya trialnya udah habis, misalkan sebulan 2 bulan atau 3 bulan. Ini juga sama seperti skripsi, Anda mungkin mau mengonline kan, itu yang gratis, tapi masa berlakunya harus pas saat sidang. Misalkan sidangnya Februari, ya Anda belinya awal Februari, nanti tanggal berapa sidangnya kan masih aktif ya, ini hostingnya kalau mau gratis. Ini untuk memperlancar layanan server dan mengurangi overhead komunikasi, maka perlu caching pada server ya, perlu media ya sementara ya. Nanti ini tergantung layanan lagi, berapa yang diperlukan, berapa yang disewakan ya. Sistem kolaborasi tadi ya, karena berhubungan dengan jaringan, maka sistem kolaborasi ini ya pasti akan dipakai. Ya, misalkan ini kalau di sini
Pada sistem client server tidak memungkinkan satu query pada klien dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Jadi memang tidak memungkinkan ini satu query untuk beberapa server. Jadi sistem kolaborasi misalnya ini dulu atau A ke B, B ke A, ya nanti sesuai dengan konsep topologi jaringan. Ya. Tapi topologi ini dibuatnya karena dengan hosting berarti internet koneksinya. Pada sistem kolaborasi server, query dikomposisi menjadi subquery dan disebar ke server yang berbeda. Iya nih. Kan sekarang udah nggak mungkin lagi misalkan mengambil 2 table ataupun 3 table karena masing-masingnya ada di cabang-cabang gitu ya. Ada di berbagai cabang. Jadi connect dulu ke cabang 1, kan disebar dia. Berarti kan connect dulu ke cabang 1, ke server 1, kemudian connect lagi ke cabang lain baru digabungkan di komputer yang satu yang server tadi yang pusat tadi gitu ya. Makanya ini yang pusat atau yang membuat aplikasi untuk pusat ibaratnya harus yang benar-benar codingnya oke gitu ya. Yang nyubikan membuat code satu lokal aja kan susah gitu ya. Atau maksudnya masih pelan-pelan atau masih slow motion. Kalau sudah ahli ya silakan coba membuat database dari 4 server yang berbeda. Nanti logiknya kan tinggal dikasih. Begitu dia daftar, koneksi, kemudian diberikan untuk yang satu orang terakhir itu yang membuat aplikasi 4 database ya. Ya ini ada yang chatting tapi izin lagi ya apa-apa. Nah ini secara idealnya dekomposisi subquery harus memperhatikan biaya komunikasi jaringan dan biaya pengolahan lokal. Jadi kalau ada nih ya, maksudnya kan hubungannya ke traffic juga. Jadi kalau hubungan komunikasi berarti transfer data, kan lihat lagi bandwidth-nya. Karena tadi paket ya kembali ke paket hosting atau paket corporate-nya, bagaimana nih mendukung nggak gitu ya. Ini pengantar ya, nanti semakin lanjut materinya khusus ya ini materinya database terdistribusi. Sistem middleware ini dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server. Dengan server to server, base data tidak lagi mengolah eksekusi pada multi tempat. Jadi kalau sudah lebih jauh lagi, ya aplikasi satu query ini dijalankan pada multiple server atau mungkin pada dasarnya ya server to server dan data tidak lagi dikelola dan tidak mengolah eksekusi pada multi tempat ya. Jadi bisa dibuat software yang keempat tadi, yang kelima tadi ya karena kebutuhannya memang sudah tahu karena sini belum ada kasusnya mungkin Anda juga tidak dapat membayangkan. Tapi dari gambar tadi kan kalau ada satu kelompok 5 orang berarti 4 orang membuat aplikasi lokal, membuat sistem yang lokal pun ya bisa online gitu ya. Ibaratnya lokal itu bukan hanya lokal area itu juga online. Jadi untuk melawan kata online, nah sebenarnya bukan yang offline. Kalau offline berarti kan putus, nggak bisa dibuka. Kalau di Chrome itu yang main Dino itu ya, yang Dino Run. Nah, untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak tersendiri. Ya, tadi karena ada 4 DBMS-nya beda, OS-nya beda, OS lah. Kemudian aplikasi juga beda, bisa berbasis mobile, berbasis website, ya berbasis ini yang lain ya, desktop yang belum sebutkan desktop. Jadi bisa membuat masing-masing. Ya, tapi kalau pas tugas mata kuliah sistem terdistribusi, pasti saya mintanya semua website, biar mudah gitu ya. Tapi kalau Anda bisa mengakses SQL-nya dari online, dari yang hosting online, dengan yang simpel misalkan menggunakan vb.net, ya kan koneksinya lebih mudah ya, mengambil database yang online. Tapi kalau memang tidak ya sudah menggunakan online semua, sewa hosting gratis semua, tinggal koneksi masing-masing. Ini gambarannya. Mungkin sama seperti yang sebelumnya, tapi sini digambarkan sampai ke CPU dan
database-nya, gitu ya. Sebenarnya sama seperti tadi gambarnya. Saya kasih pensil dulu, spidol dulu ini. Bentar ya, ini nutupin. Nah, gambar ABC ini sebenarnya menunjukkan bagaimana database ini didistribusikan atau bagaimana database ini bekerja sebenarnya. Aplikasi berbasis data, apa namanya? Aplikasi ya, aplikasi yang sudah menggunakan database, gitu ya. Atau sistem terkomunikasi kan pasti menggunakan database. Yang pertama ini share nothing. Jadi share nothing ini nggak ada yang di-sharing, ya. Meskipun ada switch, sebenarnya masing-masing ini punya database sendiri, ya. Paling beberapa keperluan dia mengakses ke sini, tapi hanya terhubung aplikasinya, ya. Share nothing ini tidak ada database yang dibagi, ya. Yang kedua, centralized database ini yang umum nih. Anda punya satu database terpusat di apa ini ya, central site, ya, site yang pusat atau yang satu mungkin di Chicago ini, nanti dengan komunikasi dengan protokol atau dengan pada umumnya ini ya, terkoneksi gitu ya, terkoneksi ke database ini di berbagai site, apakah di Indonesia, Atlanta, New York, San Francisco, sebenarnya mengakses database yang ini aja. Itu ya, ini pada umumnya nih yang sekarang dipakai, misalkan Siakat, kemudian website UPN, misalkan apalagi di Siakat gitu ya, akan mengakses ke database yang satu gitu. Jadi ini centralized database. Ini yang disebut distribute database. Ya mungkin gambarnya mirip dengan yang pertama, tapi ini dikatakan satu site database, satu site. Satu set ini berarti database ini sudah penggalan, ya sudah penggalan. Ini sebenarnya kalau disatukan menjadi database yang utuh dan lebih besar, gitu ya. Bukan segini besarnya. Ya ini kan di sini, ini di sini, ya. Ini di sini. Nah ini kalau diurutkan, kira-kira membentuk database atau tabung yang besar. Ya. Nah, jadi di shared nothing ini, ya pada dasarnya tidak ada keterhubungan. Misalkan ini dikejar seperti konkurensi, di sini keuangan, di sini apa, admin umum gitu ya, aplikasi umum. Misalkan ada salah nama, ya salah nama yang tercetak di absen ujian salah, kemana Anda benarkannya, ke bagian apa? Misalkan ini bagian ya, sama seperti site, ini sebenarnya bagian. Nah Anda membuatnya di bagian apa, membenarkannya kalau nama absen yang salah, ya kemudian kejar, ya karena absen berhubungan dengan akademik, pendidikan dan pengajaran, ya dikejar. Udah dibenerin sini nih, udah oke gitu ya, sudah apa tuh kalau query itu affected, one query affected. Nah begitu Anda sudah selesai membenarkan, ternyata di misalkan apa ya yang umum nih, misalkan di data untuk pengambilan kartu ATM, KTM, kartu tanda mahasiswa, misalnya Anda baru masuk, ada KTM, ternyata nama salah, gitu ya, kan udah dibenerin, dikejar, berarti Anda membenarkan lagi di administrasi. Nah ternyata billing atau belangko atau apapun itu yang mau dibayarkan keluar semester depan, nama salah lagi, gitu ya. Nah masalah lagi, namanya salah ya, berarti Anda benarkan di keuangan. Jadi berkali-kali pembenaran ini bukan konkurensi, ini bukan anomali, tapi memang datanya belum terdistribusi atau shared nothing, tidak ada yang dibagikan atau tidak ada yang terhubung. Meskipun ini terhubung nih, ya. Meskipun ini terhubung dengan switch, tapi yang dibagi itu tidak ada. Untuk yang centralized, ini sudah terkomunikasi, terpusat, ya pada umumnya. Jika Anda sudah mau merubah ke dikejar, sebenarnya ditolak sama dikejar. Nah, jangan di sini rubahnya. Di mana rubahnya? Di administrasi. Jadi dikejar tidak melayani perubahan nama. Karena perubahan nama ada di bagian administrasi. Jadi begitu di admin yang berubah, di dikejarnya juga berubah. Ini normal lah ini ya. Normal. Atau yang biasa sistem terkomunikasi. Ya, centralized database.
Kalau di UPN masih terjadi yang seperti tadi, namanya berubah tapi salah-salah terus, apa tuh? Ya, silakan Anda sedikit sendiri gitu ya. Nah, ini di C ada komunikasi network yang distributed database. Mungkin kasus sama, ada salah nama ya, yang sudah dibenarkan di sini ya di set 1. Kalau Anda mungkin mirip seperti yang ini ya, atau yang ini tadi, kalau salah nama perbaikannya di administrasi. Tapi kan ada banyak administrasi, ada yang FISIP, ada yang hukum, ada yang kedokteran, berarti bikinnya di administrasi FIK. Kalau memang Anda mahasiswa FIK, mungkin di sini nih di set 1. Karena kita tidak tahu pembagiannya ya. Di set 1 dibenarkan, ya sudah semua benar gitu ya. Sama seperti yang poin B, distribute ini akan sama dengan centralized. Bedanya database ini sudah dipecah-pecah gitu. Kalau yang seret nanti ini tidak ada yang bagikan, tidak ada yang terhubung, meskipun ya pada dasar ini terhubung nih kelihatannya gitu ya. Jadi masing-masing mengelola data untuk bagian masing-masing. Kalau ada salah nama di dikjar, di absen, di bahkan di mana transkrip atau transkrip nilai sementara, transkrip semester, di sini rubahnya. Kalau ada perubahan, ada kesalahan di daftar nama di mana gitu ya, di administrasi, ada ke administrasi. Kalau ada masalah di bagian keuangan atau di billingnya atau di paymentnya atau di mana, ada bagian keuangan gitu. Jadi set nothingnya di sini. Tapi kalau memang sudah menyatakan aplikasi ini sudah terkomunikasi, kalau masih terjadi lagi berarti ada anomali situ ya, perubahan yang berkali-kali. Jadi anomalinya update. Anda bisa ajukan skripsi untuk membenahi atau menormalkan database ini. Gitu ya, bisa itu nanti. Jadi tidak selalu membuat aplikasi dari awal. Ya, mengembangkan aplikasi juga bisa membuat atau bisa menjadi judul skripsi. Tapi nanti judulnya udah beda nih. Pembuatan database terdistribusi. Berarti harus kuat nih ya, membuat program-program buat site-nya dan membuat program untuk semua site. Gitu ya. Nah, keuntungan, apa keuntungannya? Tadi kan dari awal bilangnya mahal. Satu hosting bayar 1,5, itu yang minim sekali ya. Yang harga starter kit gitu, atau yang awal sekali Anda membuat menu hosting ya itu gitu ya. Kalau nanti sudah hubungannya ke perusahaan pasti lebih tinggi 5 juta ke atas, bahkan 10 juta bisa untuk menyewa hosting aja. Nah, ini keuntungannya apa sih? Database distribusi ya pasti manajemennya beda, lebih transparan, lebih cepat, kehandalannya meningkat, ketersediaannya juga meningkat. Kalau Anda ibaratnya copy dari flash disk atau copy jaringan kan lebih cepat yang copy dari flash disk karena langsung di situ. Atau kan copy dari komputer sendiri, dari drive C ke drive D, itu cepat banget ya. Satu file itu cepat. Kalau flash disk agak lama dikit. Jaringan ya pasti menunggu yang lebih lama gitu ya. Pasti ada penunggunya dibanding yang satu lokal. Karena sudah cepat, pastinya performa, kehandalan, ketersediaan, bahkan ekspansi, melebarkan atau membuat pengembangan jadi lebih mudah. Karena satu lokal ini ya satu lokal aja. Jadi Anda mengaksesnya secara lokal, kecepatannya juga pasti tinggi. Kalau LAN biasa berapa? 100 Mbps. Itu kalau cuma data itu merem ya. Kalau cuma data di aplikasi gitu ya. Transfer kan sangat kecil gitu. Kecuali transfer file memang itu membutuhkan waktu yang ini agak lama, tergantung besar kecilnya juga. Ini keuntungan database terdistribusi. Kalau cakupannya sangat luas, nggak hanya kota, tidak hanya pulau, tapi negara, atau mungkin kota di luar negara, ya, lintas negara lah, ada di Chicago, San Francisco. Nah, meskipun mereka punya employee juga, ini tidak terjadi apa biasanya duplikasi, tidak terjadi konkurensi, tidak terjadi anomali. Ya, kan udah jelas nih ada employee, sudah employee lagi, ini employee lagi, ini employee lagi. Nah, yang seperti ini dalam database terdistribusi tidak terjadi
redundansi atau duplikasi, ya, karena masing-masing ini mengelola bagiannya, ya, punya isi yang beda, sudah dipastikan isinya beda, karena pasti orang dari Chicago nggak akan ada di New York, ya. Orang dari New York tidak akan ada di Los Angeles, bahkan di Indonesia juga nggak akan ada di sini juga. Jadi orang itu satu pasti unik, ya. Kalau barang juga, kalau apapun itu juga pasti unik, ya, tidak ada dan tidak mungkin lagi terjadi duplikat, karena memang dibangunnya dari database yang utuh. Tapi syaratnya itu database harus utuh, betul disebarkan ke berbagai kota di negara-negara lain, jadi bisa lebih cepat gitu ya. Kan kalau koneksi antar negara ini, ya kota negara ataupun memang masih satu negara, ya lama lah ya, karena tetap menggunakan internet untuk komunikasinya. Jadi komunikasi network, database-nya di mana? Database-nya di sini nih, yang employee project works on, ini sama semua ya. Jadi masing-masing bisa punya ini. Nah ini kira-kira fragmentasi apa ini? Yang seperti ini. Ada employee project works on ya. Ini kira-kira fragmentasi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kan tadi kan dasarnya database distribusi adalah fragmentasi, ya. Fragmentasi sudah di mata kuliah sebelumnya. Di mata kuliah lanjutnya dikembangkan jadi pengantar ataupun database terdistribusi. Setelahnya lagi ada sistem terdistribusi, lebih jauh dari sekedar database terdistribusi. Kalau database terdistribusi hanya merancang database yang nanti siap untuk didistribusikan. Kalau sistem terdistribusi ya lengkap dengan sistemnya, Anda bangun nih. Nah, kita ambil pensil dulu. Ini New York ini kan punya database, ya. Ya udah, mana GUI-nya? Ya, tinggal buat GUI aja. Graphical User Interface-nya, misalkan dengan mobile apps, misalkan dengan website, misalkan dengan desktop, ya, dengan aplikasi desktop. Yang lain juga sama, gitu ya. Nah, kira-kira dengan database ini yang sudah kelihatan ini, tadi kan dibilang meskipun ada employee, pasti kalau table employee, field-nya apa? Nama, alamat gitu ya pasti ya. Nama, alamat, kemudian nanti nomor employee-nya, dan pasti sama lah semuanya ini. Nah, kira-kira itu fragmentasinya apa? Coba nih yang masih on siapa nih? Fragmentasi yang dilakukan di sini secara apa? Untuk table yang ini aja. Horizontal ya, berarti tergantung beberapa tempat bagiannya ya. Kalau memang dia bekerja di New York, berarti diambil hanya barisan New York semua. Ya, itu kan gampang kan ya. Jadi dasarnya database distribusi adalah fragmentasi. Jadi fragmentasi, lihat lagi kemarin ya, yang mungkin lupa, yang mungkin lupa ingat, yang mungkin ingat lupa, lihat lagi, karena setiap mata kuliah pasti berkelanjutan. Jangan sampai melupakan mata kuliah yang sebelum-sebelumnya atau bahasan yang sebelumnya. Bahkan pembahasan dasar primarily foreign key itu juga jangan dilupakan nih, ya. Gitu. Tadi ini jawabannya database atau fragmentasi secara horizontal, berarti memenggal recordnya. Ya, kalau diutuh, ya kalau database utuh, sebentar, saya kasih speed lagi. Kalau database utuh, kan ada field namanya kota gitu ya. Ya kayak kota Jakarta pasti kan dalam suatu perusahaan kota itu atau pegawai itu tinggal di suatu kota. Ya, nggak mungkin dia punya dua kota. Meskipun KTP rangkap juga sebenarnya nggak boleh ya. Nah, kota-kota ini, saya kasih warna lagi, dapat di sorting dulu ya. Jadi kan kalau di sorting kan kelihatan yang tinggal di Jakarta mungkin 5 record, yang tinggal di Chicago 10 record, yang tinggal di Atlanta sekian record gitu. Nah mungkin ini dari sini sampai sini Jakarta, kemudian ganti warna lagi dari apa nih, ungu ya, mungkin ada lihatnya lebih beda tapi di ungu. Nah sampai garis hijau ini kotanya lain lagi, anggap ini kota A,
Ini kota B. Nah, berarti kan ini kalau tabelnya diteruskan, kalau tabel ini diteruskan berarti ini kan ada nomor, ada nama. Berarti kalau pemecahannya garis lurus adalah fragmentasi horizontal, gitu ya. Itu aja sebenarnya ininya, caranya. Jadi kelihatan kan employee, tapi kan beda isinya. Nah, kalau beda isinya tergantung tempat atau tergantung sesuatu, tergantung lokalnya, ya tergantung ya boleh apa tadi kebijakan. Berarti dipenggal secara horizontal. Kalau fieldnya beda, misalkan sini employee, di sini nggak ada employee, ya di sini nggak ada employee. Berarti ini mungkin terjadi fragmentasi secara vertikal karena employee sudah di sini, di field lain atau di site lain tidak ada employee lagi. Tapi kan employee kan table ya, karena employee table ya beda urusan. Kalau employee ini sebuah field, di sini sebuah field, tapi nggak ada employee di sini, berarti itu terjadi fragmentasi secara vertikal. Lihat fieldnya. Kalau horizontal lihat recordnya. Kalau campuran ya ada dua-duanya, gitu ya. Ini belum tentu terjadi secara horizontal, bisa jadi campuran karena belum kelihatan kan fieldnya seperti apa. Tapi sini bilangnya all ya, berarti all ini all semua sih, ya all semua. Nah ini ada project all nih, ada project all, ada works on network, New York ya, New York employees. Jadi projectnya semua, tapi works on-nya hanya di New York aja. Kalau Atlanta, atas semua dan semuanya Atlanta, itu tidak all. Nah mungkin ini juga terjadi fragmentasi secara horizontal, ya karena datanya kan juga dipenggal bagian. Tapi kalau all ini bisa juga sih masih horizontal ya, karena dipenggalnya juga horizontal. All ini kan berarti kan semuanya. Ini Los Angeles semua. Khusus New York, ini projects-nya all. Yang tersimpan ini all. Berarti semua tabelnya akan sama ya. Di project ini juga ada di sini. Gitu. Di table apa namanya? Di projects Los Angeles juga ada di project New York. Berarti ini table masternya gitu ya. Maka ada di mana-mana gitu ya. Nah, ini kita clear dulu. Fungsi tambahannya bagi database terdistribusi tadi kan kelebihannya ini lebih cepat, lebih handal, lebih meningkatkan performa karena tidak perlu melintasi pulau, tidak perlu melintasi kota di negara lain, tidak perlu melintasi samudra karena hanya di situ aja. Lokal aplikasinya, jaringannya lokal. Ini perbedaan. Fungsi tambahannya keeping track of data. Ya diharapkan tetap mempertahankan ya keeping keterhubungan dan integritas data. Jadi tetap terhubung gitu ya, meskipun masing-masing mempunyai database yang sendiri, yang lokal tetap dipertahankan ini track of data atau integrasinya, integritasnya juga. Proses query yang terdistribusi. Ya, tambahannya ya ini query yang mengambil data yang di berbagai site. Ini juga merupakan fungsi tambahan yang harus dipenuhi. Fungsi ini bukan berarti nenepes ya, tapi ini yang harus ada gitu ya, yang harus ada di database terdistribusi. Manajemen transaksi, manajemen replika, pemulihan base data terdistribusi. Pemulihan ini recovery ya, mungkin di database mata kuliah sistem base data juga sebenarnya harus disampaikan sih bagaimana cara memulihkan data, yaitu backup dan recovery. Bedanya apa backup dan recovery? Saya mau coba menjelaskan. Backup dan recovery itu dua hal yang beda ya, karena pakai dan. Saya dan kamu itu beda ya, dia dan mereka itu beda. Apa bedanya backup dan recovery? Ada yang mau coba? Yang tadi boleh, yang sudah menjawab
fragmentasi horizontal, tulis nama dan biar ada catatannya. Yang ini materi. Kan ini ada pemulihan base data terdistribusi. Harusnya di mata kuliah sebelumnya juga disampaikan pemulihan, tapi secara mudah pemulihan itu dengan cara backup dan recovery. Nah, bedanya apa backup dan recovery? Mungkin setelah tahu backup dan recovery, oh iya, gitu ya, baru oh iya. Ini tidak hanya rollback ya, pemulihan kan rollback batal, berarti harus dikembalikan lagi. Tapi backup dan recovery mungkin lebih menonjol karena ya setiap pekerjaan harus di backup dan kalau rusak di recovery. Apa yang menjadi perbedaan backup dan recovery? Ada yang mau coba nih, 2 kelas loh ini. Nah, tadi boleh di chatting yang sudah menjawab fragmentasi horizontal. Nanti tinggal minta ditunjuk temannya gitu. Boleh lintas kelas, boleh multi kelas ya. Kelas A boleh, kelas B boleh. Atau dia mau coba dulu backup, ini gampang loh. Anda kan katanya sering backup data, sering recovery. Pak, izin Ya. Pak. Oh, ini siapa nih? Backup itu Ya boleh silakan nih yang duluan ini ya. ya, izin mau perkenalkan diri, nama saya Syafie Kosi Hidayat, kelas A dengan NIM akhirnya 141 Pak. Ya. Izin menjawab, kalau untuk backup, kalau menurut saya itu seperti proses menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder gitu Pak, kayak flash disk ke hard disk gitu sih Pak. Ya. Oke, backup dulu ya, karena nanti ada 2 orang nih. Boleh kita simpan dulu jawabannya. Tadi yang menjawabnya bersamaan, boleh yang recovery-nya. Siapa tadi yang bersamaan? Saya Pak, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaran Irfansyah dengan NIM belakang 122. Kalau menurut saya, recovery itu kayak mengembalikan data yang hilang atau yang rusak sih Pak. Dengan cara? Dari backup yang udah dilakukan sebelumnya. Iya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Tadi yang sudah menjawab sampai ke yang fragmentasi horizontal, boleh tulis nama dan NIM di kolom chat ya. Jadi biar ada catatannya. Jadi kalau Anda nilai jelek, ini bukan menumpahinya. Kalau nilai Anda jelek, ini menjadi backup karena disalin. Oh, ada catatannya. Siapa namanya Budi? Oh, ternyata Budi di recovery, dari yang nilai jelek ditingkatkan di recovery jadi nilainya bagus. Jadi kata backup dan recovery itu hal yang beda. Jadi di kesimpulan itu sering menuliskan untuk keamanan data ya perlu dilakukan backup dan recovery, atau untuk pengamanan data perlu dapat dilakukan recovery secara berkala. Jadi sebenarnya beberapa kalimat bukan saya tepatnya lupa, tapi ini kurang tepat gitu ya. Karena backup itu hanya mengcopy ya secara periodik, lebih bagus mengcopy data asli ke boleh media sekunder atau bahkan di media primer juga ya nggak masalah. Jadi di copy file asli atau database ini disimpan boleh mengatakan apa ya, kalau yang di Windows ya, yang poin-poin itu ya, checkpoint atau save point ya. Boleh pokoknya seperti Windows ada save pointnya atau checkpointnya. Begitu datanya rusak, memang tidak bisa dipulihkan sampai tanggal yang itu, tapi paling tidak ada yang dapat di recovery sampai tanggal yang mana. Nah, untuk mencegah, tadi kan tidak bisa. Nah, untuk mencegah supaya backup dan recovery-nya handal, berarti harus dilihat periodiknya. Jangan sampai malas membuat backup, jadinya begitu recovery-nya nggak bisa gitu, karena jauh gitu. Sama seperti skripsi, itu juga banyak terjadi hal yang mungkin di luar dugaan. Saya kan flash disk, Anda simpan bab 2 di situ, tapi begitu diakses di rumah nggak kebaca, file bab 2-nya korup. Nah, itu bukan hal mistis, tapi ada aja gitu ya hal penting, pasti diimbangi dengan
keadaan yang tak terduga juga. Jadi siapkan backup saat Anda skripsi ataupun KP ataupun yang lainnya atau hal penting lainnya. Anda backup yang paling aman kan di cloud ya sekarang ya. Anda kirim email sendiri juga sudah termasuk backup ke Google Drive. Bahkan ke teman Anda nitip, itu juga zaman dulu sih, nitip filenya ke teman Anda itu juga bisa menjadi backup. Mengirim email sendiri, kirim ke Google Drive, bahkan yang cara tradisional nitip ke teman Anda. Ya saya ini dulu nih, karena belum tahu Google Drive dan belum ada Google Drive, karena cuma email. Email juga mahal ke warnet, jadi nitipnya ke teman, di copy ke flash disk, banyak gitu ya. Nitip kasih A, nitip kasih B, kasih C. Jadi begitu punya saya rusak, ada ininya, ada recovery-nya. Ini juga jangan diremehkan karena kan tak terduga ya kejadiannya. Namanya tak terduga, begitu Anda simpan ternyata korup. Bahkan kejadian yang memang dulu saya ibaratnya mengakses game, bermain game itu lancar, begitu selesai saya buka bab 2 itu hang komputernya. Nah begitu hang kan berarti harus dipaksa matikan, begitu dinyalakan lagi korup. Nah itu juga bahaya nih karena jadinya bisa tak terduga. Keamanan karena sudah disebarkan, Anda tidak tahu lagi mana database yang menyimpan data keuangan, meskipun bagian keuangan, tapi kan nggak tahu di mana tempatnya. Bisa jadi di lokasi kota mana, bisa jadi di bagian apa. Ya. Kemudian manajemen di kategori di distribusi. Ya, jadi fungsi tambahannya inilah yang perlu dibuat. Fungsi tambahan ini bukan berarti nilai tambah, tapi hal yang perlu ada dalam database terdistribusi. Ya. Fungsi tambahannya ya berarti kan memang ditingkatkan gitu ya fungsi tambahannya, atau fungsinya ditingkatkan dari sekedar ini yang sebelumnya. Mungkin sama sih, tapi diganti atau ditambah yang terdistribusi. Nah, kalau pemulihan gimana ya? Berikan backup secara periodik. Kemudian di recovery kalau memang terjadi hal-hal yang membutuhkan backup. Seperti laptop Anda nih dapat dijadikan checkpoint kan? Checkpoint atau apa namanya itu yang poin-poin saya lupa. Jadi begitu laptop Anda kena virus, Anda bisa rollback. Ya, rollback ke tanggal keadaan yang belum kena virus. Jadi saya tidak perlu menginstal antivirus. Ya, ini karena ada antivirus karena bawaannya ya. Jadi Anda tidak perlu dan saya juga tidak pernah menginstal antivirus. Begitu terkena virus, tinggal di rollback. Tapi harus rajin save point atau backup point dari Windows. Begitu kena virus tinggal di rollback. Sama seperti sakit, tapi sakit nggak bisa. Anda sakit, tinggal dikembalikan keadaannya nggak sakit. Gitu. Jadi jangan sampai dibuka lagi filenya. Jadi bisa seperti mesin waktu, ada kembali ke tanggal yang belum terkena virus. Jadi banyak sebenarnya untuk mengalahkan virus tidak perlu antivirus, karena antivirus itu akan ada setelah ada virusnya. Ya seperti corona ini kan duluan coronanya daripada antivirusnya atau vaksinnya. Jadi percuma Anda install antivirus. Ini ada banyak komputer disebut site. Tadi kan site ya. Database dan software dan OS programnya. Ya site itu adalah ini komputer server dan juga programnya. Nanti kalau berbentuk jaringan ya nodes satu titik dapat berhubungan dengan titik lain atau nodes. Oh, ya. Ini disuruh pakai masker dulu nih bentar ya. Ya, coba saya jadi gimana bentuknya nih. Ini saya lagi di luar, jadi masih diingatkan menggunakan masker. Nah ini ya, ini kedengaran tidak? Kedengaran ya. Jadi karena ini bentuknya jaringan, kan satu titik itu mengibaratkan satu komputer atau satu poin. Ya nanti poin satu atau komputer satu dapat mengakses di komputer atau ke komputer yang lain. Nah ternyata kita juga sudah 4:30. Ini juga sudah implementasi horizontal dan vertikal. Ini sepertinya
sampai sini ya. Ini bukan mau cepat-cepat, tapi ternyata memang materinya pas. Ini terakhir nih, penyimpanan dalam database distribusi ya sebenarnya akan sama, tinggal ditambah kata ataupun konsep terdistribusinya ya, dalam arti biayanya, kemudian tempatnya, replikasinya ataupun atau tadi backupnya gitu ya, di backup di replikasi, kemudian bagaimana penyimpanannya. Nah, terakhir ini fragmentasi, ini sudah kemarin-kemarin ya. Jadi kira-kira sampai sini. Ini contoh aja nih ya. Karena tadi sudah 4:30 dan kita mulainya pas jam 3, mungkin Anda belum sholat asar, apalagi saya gitu ya. Saya juga belum. Jadi kita bisa sampai sini selesaikan. Tapi kalau ada pertanyaan silakan nih sebelum kita akhiri. Ada yang mau bertanya atau yang ditanyakan? Oh iya, untuk tugasnya ya. Nah, nggak ada yang lain tugasnya. Gimana cara ini? Untuk tugasnya ada di Leads. Tumben yang nggak nanya tugas ya. Mungkin bingung kali tiba-tiba selesai kuliahnya. Ini tugas di Leads sama seperti database yang sudah ada di drive ini ya. Selalu ya tugasnya sudah ada di drive sini. Anda akan membuat rancangan database terdistribusi kira-kira yang mungkin dilakukan gitu ya. Berarti boleh dengan cara tadi, jika ini kan belum kelompok ya, mungkin dibagi 2 atau bagi 3 saja lah ya, bagi 2 atau bagi 3 saja kira-kira database yang ada di sini yang sudah ada rancang dari awal, sudah lolos dari konkurensi dan lain-lain. Nah, pakai database itu ada buat konsep distribusinya, kira-kira boleh nih Mas, kira-kira jadi berapa site, minimal 2 ya, jangan 1 kan, 1 nggak terjadi distribusi, minimal 3 lah ya, kalau 2 juga nanggung ya. Jadikan 3 site, 3 potongan ya, 3 fragmen. Nanti kira-kira masing-masing fragmen isinya apa ya, apakah tadi fragmentasi horizontal, apakah fragmentasi vertikal. Nanti kan kalau horizontal kan alasannya untuk pembagian daerah setempat ya, untuk mengelola data di bagian setempat atau bagian sana ya. Jadi lokalnya seperti apa nanti sebetulnya juga. Nah, kalau ada 3 table, Anda bikin 3 tabelnya, itu aja 3 tabelnya yang output dari sini, table-table baru. Kalau ada 3 ya 3, dan masing-masing pertimbangan. Misalkan ini nih ya, kalian sudah pernah difermentasi ya, kira-kira seperti itu sih tugas yang ini ya, pas sudah pernah kemarin mengerjakan yang fragmentasi. Misalnya table ya, misalnya table nih namanya grading summary ya, nama tablenya grading summary, 1 table. Ini sudah terjadi fragmentasi, makanya cuma 2 field ya. Nah, ini buat seperti ini, buat table dan buat alasannya atau apa ya, keterangannya lah, keterangan. Nah, keterangan apa nih? Gitu, keterangan table di atas 1 set, berarti kan 1 set nih, 1 table tuh 1 set ya. Atau 2 set juga nggak apa-apa, nanti kalau memang ada 2 table, di atasnya dibuat lagi tablenya ya. Berarti 2 table di atas, table grading summary dan table ABC di atas, akan ditaruh, akan diberi nama set 1 yang diperuntukkan untuk apa gitu ya. Jadi tulis fungsi dan kegunaan set 1, set 2, dan set 3. 3 set aja ya, semuanya 3 set aja, jangan banyak-banyak. Nanti di tugas kelompok baru banyak-banyak. Ini di sekarang 3 saja. Jadi bagi 3, kira-kira alasannya apa, itu terserah. Selama ada alasan pasti benar. Ya, ilmu komputer kan gitu kan. Selama ada alasan, itu pasti jawaban Anda benar. Tinggal diuji, benar nggak sih? Itu sidang nanti, kalau sidang skripsi. Nah ini ya, contoh jawaban dari, ini mana? Contoh jawaban dari ininya, tugas minggu ini ya gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Jadi database yang besar itu yang di Google Drive ini, Anda buat 3 site ya, buat 3 site. Site A itu untuk apa fungsinya, site B untuk apa, site C untuk apa.
dan gambarkan tabel pada masing-masing site. Tabel set 1 itu tabel apa aja, set 2 itu tabel apa aja, set 3 tabel apa aja. Lengkap dengan isinya ya. Lengkap dengan isinya sesuai dengan yang di sini. Kalau ada isinya ya isinya juga ada ya, juga ditampilkan isinya. Gitu. Ya kalau bingung ya tembak aja isinya. Kalau nama isikan nama orang. Kalau alamat isinya alamat gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini tugasnya dan jawabannya kira-kira seperti itu. Pak, izin bertanya. Ya, Pak. ya. Ini tugas individu ya, Pak? Ya, individu. Seperti kemarin ya. Kalau kemarin individu kan ya? Kelompok, Pak. Kelompok. Gimana kelompoknya? Saya lupa nih. Oh iya ini, ya. Kelompok ini ya, yang band atau yang barang temuan itu ya. Ya ini, pokoknya ngikutin drive ini dan ngikutin database ini. Ya tugasnya tinggal didistribusikan, gitu aja. Berarti kelompok ya. Dengan menggunakan database ini dan menggunakan drive ini. Berarti kan kalau sini ada nama kelompok, berarti kelompok. Gitu. Ini kan 5 orang. Oh ya sudah, kalau memang sudah 5 orang ini, ya buat 5 site. Buat 4 site. Ya. Jadi kalau kelompok kelima, buat 4 site. Berarti ini nggak jadi ini, nggak jadi 3 nih. Kalau tadi nanya, jadinya saya jawab. Ini nggak jadi 3 site, tapi sejumlah N-1 kelompok. N itu jumlah kelompok. Kalau jumlah kelompoknya 5, berarti buat 4 site. Jumlah kelompoknya 6, buat 5 site. Jumlah kelompoknya 3, buat 2 site. Ya, site-nya sejumlah kelompok min 1. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan, ini jangan terpengaruh tanggal ini ya, saya cuma lihat aja. Baik, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ini yang baru bergabung nih. Saya admit, mungkin tadi terputus. Tidak ada ya? Absennya ya seperti biasa saja. Di list kalau nggak ada ya sudah ya. Nanti diabsenkan semua. Ya. Baik, sekali lagi. Terakhir, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Mungkin ini sudah terlalu lama juga materinya karena kita mulai jam 3 ya tadi ya pas. Berarti nggak short asar dulu. Oke, kalau Anda short asar ya, saya belum. Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan dapat di Japri, mungkin kelas yang lain juga boleh Japri kalau memang ada pertanyaan ya. Baik, kita akhiri perkuliahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai kampus bela negara menerapkan pikir sebagai nilai-nilai dasar dan landasan budaya kerja di lingkungan kampus. Secara filosofis, manusia dikaruniai akal pikiran bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi sadar akan hidup dan menjalani hidup secara cerdas. Pikir berarti mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta mengembangkan kualitas hidup sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Pikir juga sebuah akronim yang terdiri dari nilai-nilai profesional, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Secara operasional, budaya kerja pikir yang diterapkan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adalah: pertama, profesional, merupakan perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku atau POB
baik saat merencanakan ataupun saat melaksanakan pekerjaan. Nilai profesional berarti selalu mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan profesi, bekerja penuh semangat, objektif, sungguh-sungguh, bebas dari rasa sentimen, tepat waktu dan disiplin, memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang dipergunakan. Kedua, integritas diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, sistem nilai, kewajiban, kepatutan, dan prosedur kerja yang berlaku. Nilai integritas juga muncul dalam bentuk keselarasan ucapan, pikiran, hati nurani, dan tindakan, serta berkomitmen dan loyal pada institusi dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, kejuangan ditunjukkan dengan bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, tetapi cara hidup yang dilandasi semangat melakukan yang terbaik. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berani berkorban, berkemauan keras, pantang menyerah, tangguh, cinta tanah air, serta peduli terhadap sesama. Keempat, inovatif, berarti cara bekerja yang selalu berusaha menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Insan inovatif selalu mengembangkan cara baru yang lebih baik, terbuka terhadap pengalaman dan pengetahuan baru, kreatif dan fleksibel, berani mengambil resiko, selalu menuangkan imajinasi dan gagasan-gagasan alternatif dalam pekerjaannya. Kelima, responsif, terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Nilai responsif berarti mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Penerapan pikir sebagai tata nilai budaya kerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimaksudkan untuk meningkatkan norma dan integritas kampus dengan sasaran menaikkan pola kerja dan performa sebagai perguruan tinggi negeri berstatus Satker.